Shalom adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa beribadah kembali. Hari ini kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Bu Lisa percaya adik-adik semua pasti baik dan luar biasa. Walaupun mungkin saat ini ada beberapa teman dan saudara kita yang sedang mengalami sakit dikarenakan COVID-19 masih ada di sekitar kita, tapi jangan bersedih ya. Kita harus tetap bersyukur, harus tetap semangat dan tetap berdoa karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menolong dan menyembuhkan kita. Kita harus sukacita dan gembira seperti pujian yang akan mengawali ibadah saat ini, yaitu hati yang gembira adalah obat. Adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, terima kasih adik-adik sudah mau memuji dengan penuh sukacita, semangat, dan tentunya dengan hati yang gembira. Adik-adik yang terkasih, saat ini sebelum kita melanjutkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan buka terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu
dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Dek Rara sudah memimpin doa pembukaan pagi ini. Adik-adik, sekarang Bu Lisa mau bertanya nih. Siapa yang setiap hari sudah berdoa kepada Tuhan Yesus? Yuk, angkat tangan. Wah, 1, 2. Wah, hebat. Terima kasih ya. Ternyata adik-adik semua sudah mau berdoa setiap hari. Puji Tuhan. Sekarang Bu Lisa mau bertanya lagi. Adik-adik, kenapa sih kita harus tekun berdoa? Kita harus berdoa karena agar kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang hebat, yang tentunya anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang senantiasa mendengar doa-doa kita, baik di saat kita suka maupun di saat kita sedih, ya. Mari adik-adik, kita harus tekun berdoa. Kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan lagu pujian dalam suka dan duka. Dalam suka dukaku kan tetap berdoa, diolok dihina ku kan tetap berdoa, karena ku tahu Tuhan Yesus sertaku, karena pun terjadi ku kan tetap berdoa. Dalam suka dukaku kan tetap berdoa, diolok dihina ku kan tetap berdoa, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap berdoa. Dalam suka dukaku kan tetap berdoa, diolok dihina ku kan tetap berdoa, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap berdoa. Puji Tuhan, adik-adik sudah mau senantiasa berdoa setiap hari. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita adik-adik. Kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini. Temanya apa ya adik-adik hari ini? Temanya yaitu maju tak gentar, yang nanti akan dibawakan oleh Pak Yehuda. Adik-adik siap mendengarkan? Ya, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang nanti akan dibacakan oleh adik Talita. Kita dengarkan ya adik-adik. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak, yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa
itu adalah Yesus, seorang Nazaret. Mulailah ia berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun, semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata padanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah." Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi. Mendaki ia berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun, semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata padanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah." Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi. Mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Shalom adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Semoga adik-adik sekalian bersama keluarga di rumah sehat selalu ya. Dan tentu saja tetap semangat di dalam Tuhan. Sama seperti tema sekolah minggu kita hari ini. Temanya
maju tak gentar. Maju tak gentar alias tetap bersemangat atau tidak mudah menyerah. Nah, mari kita ikuti bersama sekolah minggu kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam kisah Alkitab hari ini ya, adik-adik lihat dalam gambar ini, gambar apa nih? Nampak seorang anak yang sedang belajar naik sepeda dibantu oleh kakaknya atau ayahnya ya. Pada saat dia sedang belajar naik sepeda. Apakah adik-adik sekalian sudah bisa naik sepeda? Sudah ya. Nah, ingat nggak dulu waktu pertama kali belajar? Mungkin ada yang sudah bisa, ada yang belum ya, masih kecil mungkin sedang belajar naik sepeda. Yang sudah besar mungkin sudah lama bisa naik sepeda. Nah, dulu pada saat atau sekarang yang sedang kecil ya, sedang belajar, pada saat belajar naik sepeda, kira-kira berapa lama ya adik-adik belajar? Sehari langsung bisa? 2 hari? Atau perlu beberapa kali latihan ya, belajar? Ada yang dipegang dulu, ada yang pakai roda tambahan, roda kecil di belakang, beberapa kali, kemudian baru akhirnya bisa. Nah, pada waktu belajar, apakah adik-adik pernah ada yang jatuh pada saat naik sepeda? Ada ya. Ada yang pernah jatuh, ada yang mungkin juga ada lubang nggak lihat, dan macam-macam pada saat belajar naik sepeda kejadiannya ya. Nah, namun ketika adik-adik belajar naik sepeda, walaupun tidak mudah dan perlu berkali-kali latihan, jika adik-adik terus bersemangat, sama seperti tema tadi ya, maju tak gentar, tidak mudah menyerah, terus berusaha, pasti suatu saat adik-adik akan berhasil juga naik sepeda. Nah, itu salah satu contoh saja bagaimana adik-adik berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak mudah menyerah. Yang lain pasti ada juga kisahnya. Misalnya, selain belajar sepeda, apakah ada yang pernah belajar misalnya ya, berenang, atau belajar main alat musik, atau dulu waktu belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung? Apakah semuanya bisa diselesaikan dalam sehari pelajaran itu? Tidak. Perlu waktu, perlu latihan terus-menerus, perlu semangat untuk terus belajar sampai pada suatu saat adik-adik menguasainya atau berhasil. Nah, tentang semangat tidak mudah menyerah, ini juga kita lihat dalam bacaan hari ini yang diambil dari Injil Markus ya, benar, dari Injil Markus 10 ayat yang ke-46 sampai ke 52. Kisahnya tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus ya, benar. Kalau dilihat di gambar ini ya, pada waktu itu Tuhan Yesus beserta murid-murid dan banyak orang ya, berbondong-bondong nih, sedang keluar dari kota Yeriko. Jadi berjalan, ada Tuhan Yesus, ada murid-muridnya, dan ada juga orang-orang yang mengikuti. Jadi ada suatu rombongan yang besar, ada banyak orang di situ yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, pada saat rombongan tersebut sedang keluar dari Yeriko, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak dari Timeus. Jadi namanya Bartimeus, nama ayahnya Pak Timeus ya. Kemudian ketika didengar oleh Bartimeus bahwa Yesus sedang lewat di situ beserta murid-murid dan rombongannya, mulailah Bartimeus ini berseru
dikatakan ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena di situ ada banyak rombongan ya. Kalau adik-adik pernah ikut dalam suatu rombongan atau barisan di mana ada banyak orang, tentu suaranya banyak yang berbicara, suasananya ramai, sehingga kalau kita tidak teriak tidak bisa terdengar. Nah, Bartimius pun demikian, karena Bartimius ini seorang pengemis dan buta, jadi tidak bisa mengikuti, tidak bisa berjalan mengikuti Tuhan Yesus, namun dia diam di suatu tempat sambil duduk mungkin ya, atau mungkin juga berdiri dan berteriak tadi, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak-teriak lebih keras suaranya dibanding dengan suara orang-orang banyak yang ada di sekitarnya. Nah, meskipun Bartimius ini seorang pengemis, kemudian dia juga buta, dia tidak ragu. Dia punya semangat tadi ya. Dia pantang menyerah karena dia tahu ada Tuhan Yesus yang sedang lewat melalui jalan yang di dekat tempat Bartimius tersebut berada. Kemudian kalau kita lihat tadi, banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Nah, jadi banyak juga orang yang mungkin bicara begini ya ke Bartimius, diam aja kamu, jangan teriak-teriak, misalnya seperti itu. Mengapa kamu panggil-panggil Tuhan Yesus? Sudah, diam saja, kamu kan pengemis dan sebagainya. Mungkin itu beberapa kalimat yang disampaikan orang-orang. Namun adik-adik, Bartimius tetap bersemangat. Bartimius tidak menyerah meskipun banyak orang yang berbicara demikian kepadanya. Bartimius tetap punya semangat maju tak gentar. Mengapa? Ya, karena Bartimius tahu yang sedang lewat adalah Tuhan Yesus. Dan Bartimius memanggilnya Yesus anak Daud. Kenapa Bartimius memanggil Yesus anak Daud? Karena Bartimius ini percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, dan juga percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Sehingga dengan kepercayaannya tersebut, dia tidak menyerah. Dia terus berteriak meskipun orang-orang di sekitarnya menyampaikan berbagai kalimat atau kata-kata yang tidak menyenangkan terhadap Bartimius. Nah, kemudian Tuhan Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Tuhan Yesus berkata ya mungkin kepada murid-muridnya, coba panggil orang itu. Nah, kemudian mereka atau orang-orang itu ada yang berkata kepada Bartimius, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Nah, setelah ada orang yang berbicara demikian kepada Bartimius, kemudian Bartimius berdiri, dia tanggalkan jubahnya dan berdiri mendapatkan Yesus. Mungkin sambil ada yang menggandeng ya, karena Bartimius tidak dapat melihat. Jadi kalau dia berdiri kemudian berjalan, bisa saja dengan tongkat, ada murid Tuhan Yesus atau ada seorang yang menggandeng tangannya hingga bertemu atau menghadap Tuhan Yesus, seperti gambar yang kedua ya, yang di sebelah itu. Kemudian setelah berada di depan Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan Yesus berkata kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bagi Bartimius, Tuhan Yesus berkata demikian. Kemudian apa jawab Bartimius? Bartimius menyampaikan, Rabuni atau Tuhan, supaya aku dapat melihat. Nah, di sini Bartimius menunjukkan imannya, percayanya kepada Tuhan Yesus. Tadi dia sebutkan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias atau anak Daud ya. Bartimius percaya itu, dan Bartimius juga percaya Tuhan Yesus
memiliki kuasa untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, termasuk juga menyembuhkan matanya yang tidak dapat melihat. Nah, lalu apa jawab Tuhan Yesus? Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi Tuhan Yesus melihat bahwa Bartimeus ini memiliki iman, dan iman tersebut menyelamatkan Bartimeus, membuat Bartimeus mendapatkan berkat penglihatan yang tadi tidak dapat melihat menjadi bisa melihat. Iman yang dimiliki Bartimeus ini adalah iman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan. Dan iman itu tidak tergoyahkan ya, meskipun tadi di awal orang-orang bilang supaya dia diam, supaya dia berhenti berteriak-teriak, namun Bartimeus tidak berhenti, dia tetap kuat imannya, dan ini Tuhan Yesus lihat juga, sehingga pada akhirnya dia mendapatkan kesembuhan. Di ayat yang ke-52 itu ya, bagian akhir, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi setelah mendapatkan berkat, pemulihan, kesembuhan, Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kita juga ingat adik-adik dalam kisah-kisah sekolah minggu, banyak juga kisah-kisah yang menceritakan tentang bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang punya iman yang kuat kepada Tuhan, dan pada akhirnya iman itu juga yang menyelamatkan. Contohnya siapa? Coba. Apakah adik-adik masih ingat kisah tentang misalnya Nabi Nuh? Ya, Nabi Nuh membangun apa? Bahtera yang besar ya, dan pembangunannya apakah cukup sehari 2 hari? Tidak, pembangunannya lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan banyak juga orang-orang yang mungkin mengejeknya, mengatakan kepada Nabi Nuh, "Kenapa kamu bikin bahtera di sini? Emangnya di sini ada air laut atau ada air yang banyak?" Nggak ada. Itu juga mungkin banyak lagi kata-kata yang disampaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Namun Nabi Nuh sama seperti Bartimeus tadi ya, tetap beriman kepada Tuhan, karena Tuhan sebelumnya sudah menyatakan bahwa akan ada air bah yang akan datang, dan Nabi Nuh diminta membuat bahtera. Itu contoh tokoh dalam Alkitab yang memiliki iman. Dan masih ada lagi tokoh-tokoh yang lain. Kalau adik-adik lihat ya, misalnya siapa lagi? Ya, Daud misalnya. Daud yang mengalahkan siapa? Goliat dalam peperangan. Walaupun Goliat itu badannya besar, dia bawa pedang dan bawa senjata yang lengkap, Daud datang dengan nama Tuhan ya. Walaupun awalnya dia diejek ya oleh Goliat, kenapa ini ada anak kecil bawa tongkat, mungkin sama bawa ininya ya, pengali-alinya itu, dia diejek, bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan aku dan sebagainya. Namun Daud tetap beriman karena percaya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menolong. Nah, itu pada contoh beberapa tokoh Alkitab yang juga menunjukkan imannya yang pada akhirnya memberikan kekuatan, juga berkat keselamatan. Dan itu juga menunjukkan adanya tadi semangat, tetap bersemangat, tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, kita ingat dalam Alkitab juga ada ayat ya yang berbunyi demikian dari Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, ayat ini memberikan kekuatan bagi kita semuanya ya, bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita.
rahmat-Nya tiada habis-habisnya bagi kita, selalu baru tiap hari. Jadi setiap hari, setiap pagi, pada saat kita memulai hari yang baru, kita menghadapi berbagai hal yang kita alami, apa yang sedang kita doakan, apa yang sedang kita kerjakan, Tuhan selalu memberikan kasih-Nya, selalu memberikan rahmat-Nya yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu yang kita alami atau akan kita temui di hari itu. Sama seperti kasih setia dan rahmat yang Tuhan berikan kepada Nabi Nuh, yang Tuhan berikan juga kepada Daud, dan yang juga diberikan kepada tadi ya, Bartimeus, dan itu juga yang akan diberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan yang mengasihi kita, yang punya kuasa untuk menyembuhkan, untuk memulihkan kita. Nah, adik-adik, saat ini apa yang sedang adik-adik doakan dan juga adik-adik kerjakan atau adik-adik lakukan tentu berbeda-beda ya. Mungkin ada ya sekarang yang sedang menghadapi ujian sekolah ada, atau menghadapi ulangan, atau sedang berusaha belajar sesuatu yang baru, yang tidak mudah, yang harus selalu dipelajari hari demi hari, sama seperti contoh yang di depan tadi ya, sama seperti dulu waktu belajar naik sepeda, sama seperti mungkin belajar berenang atau belajar membaca, berhitung dan seterusnya. Selalu ada ilmu-ilmu baru mungkin di sekolah yang sedang diajarkan. Memang tidak mudah, tapi kalau adik-adik terus bersemangat di dalam Tuhan, punya pengharapan, adik-adik tentu akan mendapatkan keberhasilan. Atau mungkin sekarang sedang ada yang kurang sehat, sedang perlu istirahat, atau sedang dalam pemulihan, atau ada juga yang sedang isolasi mandiri misalnya. Nah, sama seperti Bartimeus tadi ya, selalu punya semangat, punya harapan di dalam Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara sama seperti pada saat kita belajar, kita selalu lakukan, kita usahakan. Misalnya kalau kita sedang ujian tadi ya, kita membaca, kita belajar menghitung misalnya ya. Kalau kita sedang sakit, kita mengupayakannya, kita ke dokter, kita minum obat sesuai yang diberikan atau resep yang diberikan kepada kita jaga makanan kita misalnya. Itu semua usaha, dan tentu saja yang tidak boleh dilupakan adalah berdoa. Berdoa itu berarti kita berbicara kepada Tuhan, sama seperti Bartimeus tadi ya. Bartimeus datang kepada Tuhan Yesus dan menyampaikan, apa yang kamu inginkan Bartimeus? Tuhan Yesus bertanya, Tuhan, saya ingin melihat, kata Bartimeus. Nah, sekarang adik-adik juga bisa sampaikan, Tuhan, saya ingin bisa menyelesaikan tugas-tugas saya, ujian saya. Tuhan, saya ingin mendapatkan kesembuhan, ingin mendapatkan pemulihan. Itu juga kita ucapkan, kita sampaikan kepada Tuhan Yesus melalui doa kita. Dan seperti tema tadi ya, tetap semangat, maju tak gentar, terus berdoa dan berusaha. Nah, demikian adik-adik firman yang kita sama-sama pelajari hari ini. Biar itu membawa berkat bagi kita semua untuk terus tetap bersemangat dan punya harapan selalu di dalam Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, ada kuis untuk ke sekolah minggu hari ini. Kuisnya, siapa nama ayah orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus dalam bacaan Alkitab hari ini? Pertanyaannya ya, nama ayah orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus dalam Alkitab hari ini. Sekian, terima kasih.
Terima kasih Pak Yehuda atas firman-Nya hari ini yang luar biasa. Adik-adik, kiranya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah menyerah, tetap semangat dan berharap penuh kepada Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya dan tekun berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan mengucap syukur dengan mengaturkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari adik-adik, kita akan haturkan persembahan saat ini dengan diiringi pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita sudah sampai pada akhir dari ibadah sekolah minggu dan kita akan menutup di dalam doa. Untuk doa penutup akan dipimpin oleh Adik Agnes. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, Terima kasih terima kasih Engkau telah Engkau telah melancarkan melancarkan ibadah sekolah minggu online ibadah sekolah minggu online kami kami pada hari ini. pada hari ini. Sebentar lagi Sebentar lagi kami ingin kami ingin menyelesaikan menyelesaikan ibadah hari ini ibadah hari ini dan ingin melanjutkan aktivitas aktivitas masing-masing. masing-masing. Berkati kami semua Berkati kami semua agar aktivitas masing-masing masing-masing berjalan dengan lancar. berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus dan nama Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Adik Agnes yang sudah memimpin doa penutup ibadah saat ini. Adik-adik yang terkasih, sudah selesai ibadah sekolah minggu hari ini. Bu Lisa ingatkan untuk menjawab kuis yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Yehuda dengan cara ketik pada kolom komentar. Adik-adik, yuk kita akan menutup ibadah hari ini dengan memuji nama Tuhan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
adik-adik sudah beribadah dengan sukacita hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, dan selalu melakukan prokes yang sudah ditetapkan. Salam sehat dan semangat. Sampai bertemu pada sekolah minggu berikutnya pada tanggal 20 Maret via Google Meet. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.